Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview dari pertandingan final Piala AFF U23 tahun ini antara Indonesia versus Vietnam yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa ini adalah final kedua bagi Indonesia di Piala AFF U23 setelah sebelumnya pada tahun 2019 juga lolos ke final dan menjadi juara dengan berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Sedangkan bagi Vietnam ini juga merupakan final kedua bagi mereka. Setelah sebelumnya pada tahun 2022 mereka juga lolos ke final dan menjadi juara setelah berhasil mengalahkan Thailand juga dengan skor 1-0. Ya tentu dua tim ini layak untuk lolos ke final teman-teman karena Indonesia ketika berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 3-1, mengandalkan kerjasama di antara para pemain mereka, dan juga para pemain Indonesia tidak melakukan satupun kesalahan di ruang pertahanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Thailand, dan tampak jelas para pemain Indonesia secara fisik dan juga stamina prima sehingga mereka lah yang bisa keluar sebagai pemenang dan lolos ke pertandingan final. Sedangkan Vietnam juga kita bisa melihat bermain sangat bagus di pertandingan lawan Malaysia sehingga mereka bisa membantai Malaysia dengan skor 4-1. Bahkan di pertandingan tersebut teman-teman, Vietnam total menciptakan 22 peluang ke arah gawang dari Malaysia dan 10 diantaranya adalah peluang yang berbahaya. Artinya, ya Vietnam juga adalah tim yang bermain mengandalkan kerjasama di antara para pemain mereka, dan juga di skuad Vietnam sama seperti di skuad Indonesia tidak ada pemain bintangnya. Jadi memang yang jalan adalah taktik dari pelatih mereka, seperti juga yang jalan di permainan timnas Indonesia ketika mereka mengalahkan Thailand adalah taktik dari Coach Sintayong yang bisa dijalankan oleh para pemain di atas lapangan. Jadi seperti yang selalu saya katakan teman-teman ketika saya membuat konten tentang timnas Indonesia, apakah itu di level senior, level U23, level U19, atau juga level U17, bahwa yang paling penting para pemain bisa menerjemahkan taktik dari sang pelatih di atas lapangan agar permainan dari timnas Indonesia itu taktis supaya bisa melumpuhkan tim lawan. Dan jelas terlihat ketika taktiknya jalan, ketika para pemain bermain dengan tenang. Oleh karena itu tidak ada kesalahan dari para pemain. Thailand pun bisa dikalahkan dengan skor yang meyakinkan 3-1. Yang justru di pertandingan tersebut kita bisa melihat bahwa para pemain Thailand lain frustasi, tapi para pemain kita tenang. Nah, maksud saya berkali-kali mengatakan bahwa para pemain Indonesia itu harus bermain tenang, bukan artinya gak boleh agresif. Enggak. Tenang secara pikiran. Artinya apa? Jangan terbebani. Bermain lepas. Ketika bermain lepas, artinya bermain tenang. Ketika bermain tenang, maka artinya bermain lepas. Ketika bermain lepas, maka tentu pikiran akan jernih. Ketika pikiran jernih, maka passing-passing akan cenderung akurat dan tentunya tidak mudah panik sehingga tidak akan ada banyak kesalahan, dan kalau bisa jangan sampai ada kesalahan. Seperti yang ditunjukkan oleh para pemain di pertandingan semifinal lalu. Sebaliknya para pemain Vietnam, kalau yang saya nonton pertandingan mereka itu lawan Malaysia, wah permainannya memang luar biasa sih teman-teman. Saya perlu akuin juga. Karena memang Vietnam ini mengandalkan pemain-pemain yang punya speed dan juga pemain-pemain yang mampu mengandalkan skill individu mereka dan juga pemain-pemain yang akan bermain ekstra agresif. Jadi para pemain Vietnam ini akan agresif di tengah. Nah itulah yang harus diwaspadai oleh para pemain Indonesia. Dan para pemain Indonesia seperti juga di pertandingan semifinal lalu harus melakukan pressing yang ketat di tengah. Jangan memberikan space kepada para pemain Vietnam untuk mengalirkan bola itu ke sektor sayap. Karena yang saya perhatikan para pemain Vietnam lebih sering menyerang dari sektor sayap. Mereka memakai inverted winger. Artinya pemain-pemain sayap yang bermain, apakah itu bermain tinggi ya ke lini pertahanan tim lawan atau juga memulai serangan dari tengah, akan melakukan pergerakan cutting inside. Artinya menusuk ke dalam ruang pertahanan tim lawan. Nah, bola-bola yang mereka dapat itu biasanya dari lini pertahanan mereka atau dari lini tengah. Artinya, sangat penting bagi para pemain Indonesia itu melakukan pressing yang ketat. Jangan terlampau keras. Kalau banyak pelanggaran juga bahaya. Nanti bisa mendapatkan banyak kartu kuning yang kita takut justru jangan sampai mendapatkan 2 kartu kuning alias kartu merah. Jadi, kalau mau main agresif boleh, tapi jangan kasar. Dan ketika mau high press, ya boleh high press.
Kasih shock terapi boleh, tapi jangan kasar. Karena kalau gak main agresif pun, ya berat bagi kita. Jangan sampai para pemain Vietnam ini leluasa. Jadi lawan Thailand itu kita agresif, para pemain kita tuh agresif, tapi gak kasar. Nah, itulah yang membuat para pemain Thailand tuh bingung, kok ini bisa pressing-pressingnya benar, kok bisa ini passing-passingnya mulai benar, kok bisa banyak chances, kok bisa gak ada kesalahan, karena mainnya lepas, gak ada beban. Nah, itulah yang harus dilakukan juga oleh para pemain di pertandingan final ini. Terus bagaimana dengan kekuatan dari Vietnam? Nah, Vietnam kali ini memang tidak membawa kekuatan terbaik mereka, karena timnas U23 mereka yang inti itu dipersiapkan untuk babak kualifikasi AFC U23, tapi pelatih mereka, Huang Antoine, pelatih yang sangat berpengalaman yang sebelumnya juga pernah melatih timnas Vietnam U19 dan juga U20, membawa pemain-pemain yang usianya di bawah 21 tahun yang sebelumnya. Juga beberapa di antara mereka pernah menjadi bagian dari timnas Vietnam U20. Nah, artinya walaupun mereka tidak membawa pemain-pemain pilar mereka, tapi tetap secara tim, Vietnam adalah tim yang kuat. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia seperti yang kita pahami tidak bisa membawa semua pemain terbaik mereka. Betul kan teman-teman? Sama sebetulnya kondisinya dengan Vietnam. Bahkan kalau nggak salah nih hanya 21 pemain nih yang dibawa ke Piala AFF U23 karena di last minute kan Komang dan juga Titan Agung tidak bisa dimainkan karena menjalani hukuman itu ya. Scourging ya atau larangan bermain ya. Dan kemudian di pertandingan semifinal juga Bagas Kava tidak bisa bermain ya, kapten tim. Tapi lihat fighting spirit dari para pemain Indonesia kan, luar biasa kan fighting spiritnya. Nah, selain juga fighting spirit, bekerja keras seperti yang mereka tunjukkan di fase grup, kita lihat mereka bermain dengan kecerdasan. Nah, kecerdasan itulah yang bisa membuka pertahanan dari Thailand berkali-kali. Jadi mereka main passing, mereka juga main variasi serangan, kadang-kadang memberikan umpan terobosan, kadang-kadang memberikan umpan silang. Nah, itulah yang harus dilakukan juga nanti di pertandingan final. Apakah gampang? Memang gak gampang. Siapa yang mengatakan bermain bola itu gampang? Sangat gak gampang. Bermain bola itu seni, adalah sebuah seni. Jadi harus bermain mengandalkan taktik. Nah, jadi tidak mudah juga bagi para pemain untuk berpikir ketika mereka bermain di atas lapangan. Maka itu kita sebagai supporter timnas Indonesia dan juga sebagai pemain ke-12 harus juga memberikan dukungan kepada mereka. Kalau kita mau mengkritik wajar, tapi jangan bully. Kan kita mengkritik itu agar mereka bisa bermain lebih baik. Tapi jangan kita bully mereka karena mereka berjuang habis-habisan. Kalau perlu mereka keringat darah di atas lapangan teman-teman. Ya, kalian bisa lihatlah cara para pemain timnas Indonesia itu bermain ketika mereka membela timnas Indonesia di level senior, U23, U19 atau juga U17. Jadi jangan ragukan. Ya, jangan ragukan komitmen mereka. Mereka akan habis-habisan di atas lapangan. Plus, kita punya pelatih yang bagus, Coach Shin Tae-yong, yang memang juga sering mengandalkan variasi taktik. Jadi taktiknya tidak selalu sama. Contohnya di pertandingan semifinal, ya kan, saya sendiri nggak menyangka para pemain Indonesia akan berani menekan para pemain Thailand di ruang pertahanan mereka, akan berani bermain menyerang. Nah, itulah taktik yang benar. Jangan cuma bertahan dan counter, akan sangat berbahaya karena para pemain kita kalau diminta untuk terus bertahan, yang kita takutin nanti membuat kesalahan karena gampang panik kan ketika mau mengalirkan bola ada pressing. Jadi ketika para pemain kita melakukan counter press, nah disitulah para pemain tim lawan juga akan panik. Nah, tentu kalau dari segi peluang, ya timnas Indonesia punya peluang yang bagus untuk menjadi juara, tapi seperti yang saya selalu katakan, mereka harus bermain tanpa beban. Jadi pokoknya fokus dan konsentrasinya itu harus 110%. Nah, kalian mungkin ketawa mendengarkan saya mengatakan 110%, tapi harus seperti itu. Ditambah level konsentrasi dan fokusnya. Supaya apa? Passingnya itu akurat, pressingnya itu benar, dan jangan sampai ada kesalahan di ruang pertahanan sendiri. Pokoknya kalau gak ada kesalahan, maka aman. Kalau main dengan kerjasama, maka kemungkinan besar akan menang. Jadi teamwork itu sangat penting dan tentu kita harapkan bahwa para pemain yang nanti bermain di tengah bisa memberikan feeding bola yang bagus ke depan. Karena Ramadhan Sananta sebagai striker, sebagai predator perlu mendapatkan suplai bola. Bahwasannya kadang-kadang Ramadhan Sananta itu miss chance, ya itu wajar. Ya, striker-striker top dunia juga lainnya sering miss chance. Tapi jangan terus-terusan miss chance. Jadi kalau bisa dari peluang pertama udah langsung mencetak gol. Kemudian ngatur tempo lagi seperti lawan Thailand. Jadi teman-teman, tentu timnas Indonesia punya peluang yang bagus untuk menjadi juara dan kita harus memberikan support. Jangan juga kita memberikan mereka tekanan. So let them enjoy the game. Seperti yang saya selalu katakan. Betul kan teman-teman?
biarkanlah para pemain itu menikmati jalannya pertandingan. Kan mereka senang bermain bola. Apalagi membela negara kan, tentu mereka punya fighting spirit tersebut. So let them enjoy, biarkan mereka bermain dengan tenang. Kita memberikan support yang positif, kita memberikan narasi-narasi yang positif di sosial media agar para pemain itu bermain dengan tenang dan pikiran mereka akan jernih ketika mereka bermain lawan Vietnam, karena tetap saja walaupun Vietnam tidak membawa pemain-pemain pilar mereka, they are still a good team. Mereka tetap adalah tim yang kuat, tapi para pemain Indonesia dengan berhasil mengalahkan Thailand di semifinal tentu mental mereka akan semakin kuat. Dan seperti yang saya jelaskan sebelum Piala AFF U23 ini dimulai, bahwa meskipun skuad timnas Indonesia U23 ini tidak lengkap, tapi ya ada banyak pemain yang sebelumnya bermain di SEA Games lalu, artinya mental mereka sudah kuat karena kan mereka berhasil mendapatkan medali emas di SEA Games lalu. Dan kedua, mereka harus mengandalkan kerjasama. Dan yang ketiga, ingat, jangan panik dan jangan terpancing emosinya, karena para pemain Vietnam juga pintar. Ya, pintar banget nanti untuk bermain sedikit keras, untuk memancing emosi para pemain kita, dan para pemain kita harus tetap tenang. Pokoknya fokus untuk meraih kemenangan dan menjadi juara. Tentu kita semua support teman-teman timnas Indonesia, betul kan? Dan kita support secara positif. Oke, let's enjoy the final nanti malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.